Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayani, NIM 63010200085 dari kelas 4C, Prodi Perbankan Syariah, IAIN Salatiga. Di sini saya akan meresum dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Nur Kabib SE, MSI, MPDAK dengan materinya yang berjudul Persamaan Dasar Akuntansi dan Mekanisme Debit Kredit. Nah, teman-teman, untuk mempelajari persamaan dasar akuntansi ini, pastinya kita harus tahu dulu dong pengertiannya. Nah, untuk pengertian dari persamaan dasar akuntansi sendiri sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas serta kewajiban atau beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. Nah, agar lebih jelas lagi, yuk kita pelajari mengenai rumusnya. Untuk rumus dari persamaan dasar akuntansi sendiri adalah aset sama dengan hutang ataupun kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Untuk aset itu termasuknya ke dalam aktiva, hutang dan ekuitas termasuk ke dalam pasiva. Saya ulangi, untuk rumusnya adalah aset sama dengan hutang ditambah dengan ekuitas. Selanjutnya, terdapat klasifikasi atau akun-akun yang terdapat pada rumus tadi, yaitu aset, hutang, dan ekuitas. Untuk aset, dia memiliki beberapa macam akun. Yang pertama adalah kas, kemudian piutang, perlengkapan, persediaan, tanah, bangunan, kendaraan, dan masih banyak lagi. Untuk hutang sendiri, ada akun utang usaha. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas memiliki beberapa akun, yaitu penyertaan modal dan retal. Retal tersusun atas pendapatan atau jasa, kemudian biaya atau beban, dividen, private, atau dana pribadi. Mekanisme debit kredit. Mekanisme dari akun aset, dia apabila aset itu bertambah, maka letaknya itu ada di sebelah debit. Dan jika aset itu berkurang, maka letaknya di sebelah kredit. Kemudian ada hutang dan ekuitas atau modal. Keduanya apabila berkurang, maka letaknya di sebelah debit, dan bila bertambah, maka hutang dan ekuitas di sebelah kredit. Selanjutnya adalah mekanisme debit kredit dari ekuitas. Ekuitas tadi terdapat beberapa macam akun, yaitu yang pertama adalah pendapatan, kemudian ada prefer, dan juga ada biaya. Untuk pendapatan sendiri, apabila dia bertambah, maka berada di sebelah kredit. Dan apabila pendapatan itu berkurang, maka di sebelah debit. Untuk biaya dan prefer, kebalikan dari pendapatan, yaitu apabila bertambah itu di sebelah debit, dan bila berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya ada contoh dari penerapan dari jurnal umum yang kronologis. Agar kita lebih paham, simak berikut ini. Pada awal periode, perusahaan Desiso, yaitu tanggal 1 Januari 2021, Pak Billy menyetorkan uangnya senilai 10 juta rupiah sebagai modal awal percetakan.
Coba kita lihat akun apa aja yang terdampak. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2021, akun yang terdampak itu ada 2, yaitu kas dan modal perusahaan. Karena Pak Billy menyetorkan uang untuk perusahaan, maka kas akan bertambah. Apabila kas bertambah, itu ada di sebelah debit, seperti rumus yang awal tadi. Nah, sedangkan untuk modal, apabila bertambah, maka di sebelah kredit. Mengapa modal perusahaan bertambah? Karena Bapak Billy itu menyetorkan uangnya ke perusahaan, otomatis modal dari suatu perusahaan akan bertambah. Sedangkan modal perusahaan apabila bertambah itu di sebelah kredit, dan kas dari perusahaan apabila bertambah itu di sebelah debit. Masing-masing sama, yaitu 10 juta dan 10 juta. Mereka seimbang. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2021, Pak Billy mengeluarkan uang dalam rangka pembayaran sewa tempat selama 2 bulan sebesar Rp1.200.000. Nah, ini terdapat 2 akun pastinya untuk penyewaan di sebelah debit. Mengapa demikian? Pak Billy itu menyetorkan uangnya itu selama 2 bulan. Jadi akun yang terdampak itu pasti ada 2, yaitu sewa dibayar muka, itu pasti nilainya setengah dari Rp1.200.000. Dan kemudian dia masih ada 1 bulan berikutnya, maka itu dijadikan sebagai beban sewa. Coba kita lihat. Nah, untuk akun itu yang terdampak adalah sewa dibayar muka sebesar Rp600.000 dan beban sewa senilai Rp600.000 pula. Mengapa di sebelah debit? Karena beban ataupun biaya apabila bertambah, maka di sebelah debit. Setelah itu ada akun kas. Akun kas terdampak di sebelah kredit karena kas akan berkurang senilai Rp1.200.000 dalam rangka pembayaran sewa. Selanjutnya, tanggal 8 dibayarkan secara tunai perlengkapan percetakan sebesar Rp250.000 kepada Toko Jaya Paper serta Rp400.000 secara kredit. Intinya, dibayarkan secara tunai itu Rp250.000 dan secara kredit itu Rp400.000. Karena mereka membeli perlengkapan, maka akun yang terdampak pastinya juga perlengkapan. Perlengkapan sendiri ini semuanya di total 250 ditambah dengan 400. Maka perlengkapannya adalah Rp650.000 di sebelah debit. Perlengkapan apabila bertambah, maka di sebelah debit. Akun selanjutnya yang terdampak adalah kas dan hutang. Ada 2, karena apa? Secara tunai dan secara kredit. Untuk kas sendiri senilai Rp250.000 karena secara tunai, dan sisanya adalah Rp400.000 secara kredit. Jika perusahaan membayar secara kredit, maka dihitung sebagai hutang. Dan hutang sendiri apabila bertambah, maka di sebelah kredit. Nah, ini ada lebih jelas adalah kumpulan dari akun-akun tadi. Jumlah dari total dari debit dan kredit itu seimbang. Karena apa? Mereka bersifat kronologis, yaitu senilai Rp11.850.000.
rupiah. Ini ada kata kunci. Tadi aku bilang kronologis, kemudian ada accrual. Mungkin accrual ini tadi tidak aku sebutkan, tapi sebagai bahan tambahan untuk ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada prefer dan terdapat biaya. Mungkin kunci dari kata-kata tersebut ada yang belum paham. Untuk kronologis sendiri itu artinya adalah jika jurnal umum itu bersifat kronologis, maka jurnal tersebut artinya urut sesuai dengan waktunya dari tanggal 1, 3, dan 8 seperti contoh dari jurnal umum tadi secara rinci dan secara urut. Selain itu, kronologis itu artinya adalah berpasangan antara debit dan kredit. Mereka seimbang seperti tadi, total dari debit dan kredit itu sama atau seimbang. Kemudian ada accrual. Accrual itu artinya sangat mungkin terjadi. Jadi contohnya itu seperti piutang. Mohon maaf, ini dalam kata itu hutang atau kredit sebenarnya adalah piutang. Nah, seperti penerapan. Jika kita memberikan piutang, maka sangat mungkin terjadi bahwa piutang tersebut akan dibayarkan oleh pihak yang berhutang kepada perusahaan. Maka dari itu, piutang akan tetap dituliskan pada jurnal umum karena kemungkinan terjadi piutang tersebut akan dibayarkan. Kemudian ada prefer, itu artinya adalah dana pribadi atau uang pribadi. Perusahaan itu pasti memiliki bos, dan bos itu pasti akan meminjam untuk mengambil untuk dana pribadi pada perusahaan tersebut, dan itu disebut dengan kata prefer. Selanjutnya adalah biaya, yaitu semua biaya-biaya atau beban dalam perusahaan. Biaya itu bisa disebut dengan kata beban. Biaya dan beban itu sama. Contohnya itu seperti biaya beban listrik, kemudian beban kendaraan atau beban gaji, biaya gaji seperti itu. Nah, selanjutnya ada referensi atau daftar pustaka. Karena saya ini adalah resume dari akun YouTube, resume dari materi Bapak Nur Kabib SEMSI APDAK, yaitu dosen pengampu akuntansi perbankan syariah tersebut, maka saya meresum dari akun YouTube beliau. Selanjutnya, saya juga mengambil referensi dari blog atau web. Untuk resume dari akun YouTube sendiri itu berjudul Persamaan Dasar Akuntansi dan Mekanisme Debit Kredit dari akun Mazhabib. Untuk linknya, link ini ya. Kemudian untuk yang blog juga ada linknya. Kemungkinan teman-teman ingin langsung klik linknya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi video YouTube ini ya. Oke. Jadi bisa langsung masuk pada akun YouTube dari referensi video ini ataupun blog dan web dari referensi video ini pula. Thank you. Jazakumullahu khairan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.